Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Nur Alia dari kelas 1211 nomor absen 25. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme katabolisme karbohidrat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob, proses penguraian senyawa organik atau reaksi pemecahan glukosa dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energinya. Reaksi respirasi aerob melibatkan penggunaan oksigen. Secara sederhananya dapat disebutkan sebagai C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus energi 36 atau 38 ATP yang terjadi di mitokondria dan sitoplasma. Sedangkan pada respirasi anaerob tidak melibatkan oksigen sehingga digunakan senyawa tertentu seperti asam pirufat dan asetaldehida sebagai penerima elektron akhir dan mengikat H+ yang terjadi di sitoplasma. Reaksi kimia pada respirasi aerob dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob terdiri atas 2 tahapan reaksi, yaitu glikolisis dan transport elektron. Respirasi aerob menghasilkan energi 36 ATP, sedangkan respirasi aerob menghasilkan lebih sedikit yaitu 2 ATP. Produk akhir yang dihasilkan dari respirasi aerob yaitu energi karbon monoksida dan air. Lalu produk akhir respirasi anaerob yaitu asam laktat dan alkohol. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pada fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur untuk pembuatan tape dan pembuatan minuman anggur. Sedangkan fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan dan manusia, eritrosit, serta bakteri atau jamur pada pembuatan keju dan yogurt. Selanjutnya, tahapan fermentasi alkohol adalah 2 asam pirufat menjadi 2 asetaldehid menjadi 2 etanol. Lalu pada fermentasi asam laktat adalah 2 asam pirufat, 2 PEP menjadi 2 asam laktat. Hasil akhir dari fermentasi alkohol 2 etanol, 2 ATP, 2 CO2, dan untuk hasil fermentasi dari asam laktat adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang mekanisme respirasi aerob. Tahap yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang menjadi 2 molekul asam pirufat yang berlangsung di sitosol sitoplasma. Pada proses pemecahan tersebut akan dihasilkan hasil samping berupa 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP. Tahap yang kedua yaitu dekarbosilasi oksidatif, yaitu merupakan peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat atau 3 atom karbon dan penambahan molekul KOA dalam membran krista mitokondria. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil KOA, 2 CO2, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah daur asetil KOA yang menghasilkan banyak akseptor elektron. Proses ini terjadi di matriks mitokondria. Selama siklus Krebs, 6 NADH dan FADH2 dihasilkan yang kemudian akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Siklus ini juga menghasilkan 2 ATP langsung dan berperan dalam menghasilkan 4 CO2 sebagai produk sampingan. Dan tahap yang keempat yaitu transfer elektron. Transfer elektron adalah proses dalam respirasi aerob di mana elektron berpindah dari molekul-molekul seperti NADH dan FADH2 melalui serangkaian kompleks protein dalam krista mitokondria, menghasilkan energi kimia yang digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi. Reaksi ini menghasilkan 38 ATP, tetapi saat memasuki mitokondria akan dibutuhkan 2 ATP, sehingga hasil akhirnya adalah 36 ATP. Ini adalah tahap akhir dalam produksi ATP dalam respirasi aerob. Dan pembahasan yang terakhir, yang keempat adalah mekanisme respirasi anaerob. Untuk tahap yang pertama adalah fermentasi alkohol. Dalam
Proses pertama dilakukan fermentasi alkohol yang akan mengubah molekul pirufat menjadi glikolisis atau asetaldehid. Hasil fermentasi alkohol setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Dan untuk tahap yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat yang akan menghasilkan oksigen. Saat fermentasi ini terjadi, molekul asam pirufat adalah hasil dari glikolisis. Selanjutnya, glikolisis akan menerima elektron dan hidrogen yang berasal dari NADH. Hasil fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Sekian penjelasan tentang metabolisme katabolisme karbohidrat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.